Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Surya Pradipta dengan NIM akhir 21. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek atau tugas UTS, yaitu membuat kalkulator sederhana aritmatika menggunakan teori stack. Nah, konversi aritmatika yang akan saya gunakan di sini adalah konversi dari infix ke postfix. Perlu diketahui terlebih dahulu kalau postfix itu menggunakan atau operatornya itu ditulis setelah operand. Jadi uh, operasi hitungnya ditulis setelah angka atau nominalnya. Postfix sendiri juga tidak membutuhkan level precedence atau tanda kurung untuk memperjelas urutan evaluasi karena ya tadi operatornya sudah ditulis di paling akhir atau di belakang. Ya contohnya seperti ini, dari infixnya ke postfixnya, notasi-notasinya. Maka dari itu lanjut aja langsung ke programnya. Ini adalah program yang sudah saya buat. Mungkin sebelum itu sedikit penjelasan kenapa menggunakan stack ya. Stack ini kan adalah sebuah struktur data LIFO atau last in first out, yang artinya elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar gitu. Nah, ini tuh cocok untuk nyimpan operator dan tanda kurung saat kita membaca ekspresi infix. Karena pas kita mengubah infix ke postfix, kita sering perlu menunda pemrosesan operator sampai ke kondisi tertentu itu terpenuhi. Nah, pakai stack ini bisa nyimpen data-data itu buat kita. Kurang lebihnya begitu. Itu kenapa kita pakai stack terlebih dahulu, kita membuat kelas stacknya. Uh, Selain itu juga Python nggak punya struktur stack khusus secara eksplisit. Jadi sebenarnya di list Python tuh kita udah bisa pakai seperti stack, tapi dengan dibungkus pakai kelas sendiri gitu. Kita bisa lebih jelas dengan memisahkan fungsinya. Ini ada push, pop, dan pick sehingga nanti kodenya lebih rapi lah ini dan lebih mudah dibaca. Nah, yang function isEmpty ini akan mengembalikan true jika listnya itu kosong. Kita pakai ini buat ngecek sebelum melakukan operasi seperti pop atau pick biar nggak error. Lalu fungsi yang push ini akan menambahkan elemen ke ujung list. Dalam konteks stacknya itu ini buat naruh item ke atas tumpukan gitu. Nah, pop ini buat menghapus dan mengembalikan elemen paling atas di stack. Nah, tapi ini perlu melakukan pengecekan dulu supaya programnya itu nggak error biar kalau stacknya itu kosong. Nah, yang terakhir, pick ini memungkinkan kita buat lihat elemen paling atas tanpa ngehapusnya. Nah, ini penting karena kita mau membandingkan prioritas operator di konversi infix ke postfixnya nanti. Nanti juga dijelaskan. Nah, bagian berikutnya ini menentukan prioritas operator. Jadi seperti yang kita tahu dalam perhitungan itu yang ada yang didahulukan atau diutamakan gitu. Plus sama penjumlahan sama pengurangan itu akan kalah prioritasnya dengan perkalian atau pembagian. Jadi perkalian sama pembagian itu selalu dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Itu kenapa kita ada melakukan function precedence yang seperti yang saya jelaskan tadi itu. Ini membuat kita membantu membandingkan operatornya. Jadi nanti pas kita lihat misal ada plus sama kali, nah kita tahu yang bakal dikerjain duluan itu perkaliannya dulu. Jadi dari sini kali sama bagi ini eh, kedudukannya sama dan itu lebih tinggi dari plus dan minus. Berikutnya ini ada functionnya ini buat melakukan konversi dari infix ke postfix. Nah, ini dimulai dulu dengan membuat stack kosong untuk operator dan list postfixnya untuk hasil di akhirnya. Nah, nanti kita berdasarkan pecah input string menjadi token berdasarkan spasinya. Jadi misal 3 ditambah 4 ini bakal jadi saya tulis saja. Misal 3 tambah 4 ya.
Jadi 3, koma tambah 4. Nah, kurang lebih kayak gini di postfix-nya. Nah, ini tokennya kemudian diproses satu persatu. For, for token dalam token, jika token ini berupa angka, is numeric ini berupa angka, lalu masukkan ke postfix. Karena di notasi postfix angka tuh selalu ditulis langsung, ditulis pertama. Nah, namun jika menemukan tanda kurung buka, kita masukkan ke stack. Ini nandain supaya kita tuh sedang membuka sub ekspresi yang diproses terpisah. Nah, lalu tapi jika tokennya ini adalah sebuah tanda kurung, artinya sub ekspresinya itu selesai. Kita keluarin operator dari stack ke postfix sampai ketemu tanda kurung buka. Nah, setelah itu tanda kurung buka kita buang dari stack. Ini. Selanjutnya, jika token adalah operator plus, min, kali, dan bagi, kita periksa apakah ada operator di stack yang prioritasnya lebih tinggi atau sama. Kalau ada, kita keluarin dulu operator itu ke postfix. Baru push operatornya yang sekarang gitu. Ini tuh sesuai sama aturannya presiden sama yang tadi itu. Yang ini ya. Selanjutnya ini buat bersihin stacknya. Kalau semua tokennya udah selesai, bisa jadi ada token operator yang masih tersisa gitu di stacknya. Maka kita keluarin semuanya ke postfix. Kalau udah di return hasilnya sebagai string list. Nah, bagian berikutnya ini function untuk membuat ekspresi postfix-nya. Def evaluate postfix ini untuk menghitung hasil ekspresi postfix. Nah, kita gunakan apa namanya stack operand. Jadi kali ini kita naruh angka-angkanya ini hasil sementaranya di stack gitu. Berikutnya untuk setiap token di postfix, kalau tokennya ini angka, kita ubah tipe integer dan uh, ditapus ke stack karena ini angka yang siap nanti buat diproses gitu. Else, kalau tokennya itu operator, kita ambil dua angka terakhir dari stack. Nah, urutannya itu kiri diambil setelah kanan karena apa? Kiri uh, karena left of right. Nah, ini apa namanya? Operasi sesuai apa namanya? Operatornya. Lalu kita simpan lagi hasilnya ke stack. Nah, ini dilakuin berulang terus sampai semua token postfix-nya itu selesai buat diproses. Ini masing-masing ada apa ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan dan pembagian. Itu kalau sudah di return hasilnya, kita ini hasilnya dikembalikan sebagai hasil kalkulasinya. Nah, ini fungsi utamanya, fungsi kalkulatornya. Def main print kalkulator aritmatika dengan expression input ini, fungsi mainnya ini digunain buat ngubungin semua bagian tadi itu. Kita minta buat usernya masukin ekspresi infix-nya, tapi harus pakai spasi di antara tokennya biar bisa di split. Terus ini kita ubah ekspresinya ke postfix. Terus ditampilin hasilnya ke layar agar pengguna bisa lihat bentuk postfixnya. Terakhir apa namanya dievaluasi
postfixnya lalu di print hasil akhirnya. Terus terakhir ini buat jalanin programnya, ini buat mastiin kalau filenya dijalanin, Pythonnya ini langsung manggil fungsi main. Ini standar buat di program Python. Lalu kita langsung coba aja programnya. Nah ini masukin dulu ekspresi infix atau perhitungannya yang mau kita lakukan. Misalkan 2 dikurang 7 terus dikali, kita pakai kurung juga lah, 5 ditambah 6. Harus pakai spasi di setiap tokennya. Nah ini, maka akan muncul postfixnya. Ini postfixnya kalau dari perhitungannya kan berarti 5 tambah 6 dulu. Habis itu baru dikali sama 7 karena kalinya di sini. Habis itu baru dikurangin sama 2. Hasilnya adalah minus 75. Jadi kurang lebih seperti itu adalah cara kerja dari program ini. Terima kasih.